Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis dan perancangan sistem, di mana judul yang saya angkat adalah analisis dan perancangan sistem informasi penjualan pada toko kue. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan biodata saya. Nama saya Suhardi, NIM 2021210583. Saya berasal dari kelas SI 302, nomor absen 15, email suharni21@mhs.akba.ac.id, dosen pengampu Marwa Solehu, Eskom Mkom. Baiklah, dalam materi kali ini saya akan membahas tentang use case, dan yang kedua activity diagram, ketiga ada class diagram, dan yang terakhir rancangan tabel dan interface. Langsung saja, use case diagram. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Yang pertama ada customer. Ketika customer ingin melakukan pesanan, customer harus login melalui form login customer. Dan ketika customer ingin melakukan konfirmasi pembayaran, customer juga harus login. Yang kedua, aktornya ada admin. Ketika admin ingin mengelola data pesanan dan mengelola data customer, admin harus login ke dalam form login admin. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Aktivitas diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Yang pertama ada activity diagram login customer. Customer memilih aplikasi di ponsel, kemudian sistem menampilkan halaman menu utama. Kemudian customer memilih menu login dan sistem menampilkan halaman login. Setelah itu customer memasukkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi username dan password. Ketika tidak valid, maka sistem akan menampilkan konfirmasi tidak valid dan kembali customer diperintahkan untuk memasukkan username dan password. Ketika username dan password valid, maka sistem memberikan konfirmasi hak akses masuk ke halaman pemesanan dan customer masuk ke halaman pemesanan. Yang kedua ada activity diagram login admin. Admin mengakses web server, kemudian sistem menampilkan halaman login. Kemudian admin memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi username dan password. Ketika valid, maka sistem akan memberikan konfirmasi hak akses masuk ke halaman menu utama web dan admin dapat masuk ke halaman menu utama web. Dan ketika tidak valid, maka sistem akan menampilkan konfirmasi tidak valid, kemudian admin kembali memasukkan username dan password. Dan yang ketiga ada activity diagram untuk melakukan pesanan. Customer melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman my menu, kemudian customer memilih menu produk, kemudian sistem menampilkan halaman produk. Lalu customer memilih salah satu produk, sistem menampilkan detail produk yang dipilih. Kemudian customer memilih tombol order, kemudian input jumlah produk yang dipesan dan dalam satuan. Kemudian customer memilih tombol add to cart, kemudian sistem menampilkan konfirmasi sukses memasukkan pesanan ke keranjang. Kemudian customer memilih menu chart dari halaman my menu. Kemudian sistem menampilkan halaman chart dan customer memilih tombol checkout. Kemudian sistem menampilkan file data-data pemesanan. Kemudian customer memilih tombol send to order
jika ingin mengirimkan ke orang lain. Kemudian customer mengisi file dengan lengkap dan setting tanggal pengiriman pesanan. Lalu customer memilih tombol submit. Kemudian sistem menampilkan konfirmasi sukses melakukan order. Yang keempat ada activity diagram konfirmasi pembayaran. Customer melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman My Menu. Lalu customer memilih menu order history, kemudian sistem menampilkan halaman order history dan data-data pesanan. Kemudian customer memilih pesanan yang berstatus dipesan, kemudian sistem menampilkan halaman konfirmasi order. Lalu customer melakukan transaksi pembayaran via bank atau ATM, kemudian customer mengisi ID transaksi atau nomor rekening ke dalam file, lalu customer memilih tombol confirm order. Kemudian sistem menampilkan konfirmasi sukses dan merubah status dipesan menjadi status dibayar. Kemudian ada activity diagram mengelola data pesanan. Customer melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman My Order. Kemudian customer memilih menu check order, kemudian sistem menampilkan halaman check order. Kemudian customer setting tanggal pemesanan yang belum dibayar. Kemudian customer memilih tombol cek pembelian. Kemudian sistem menampilkan jendela notifikasi total harga dan customer memilih tombol OK. Kemudian sistem menampilkan halaman My Order dan customer melakukan transaksi transfer pembayaran via bank atau ATM. Kemudian customer memilih menu konfirmasi pembayaran dan sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Lalu customer men-setting tanggal pemesanan, memasukkan nomor transaksi. Kemudian memilih tombol konfirmasi pembayaran. Lalu sistem menampilkan jendela info konfirmasi pembayaran. Lalu customer mengecek nomor transaksi. Jika inputannya benar, maka customer memilih tombol OK, lalu menampilkan jendela notifikasi konfirmasi pembayaran sukses. Jika inputan salah, maka memilih tombol di cancel dan kembali menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Lalu yang terakhir ada activity diagram mengelola data customer. Admin melakukan login sebagai admin, lalu sistem menampilkan halaman menu utama. Admin memilih menu customer page, kemudian sistem menampilkan halaman customer page, lalu menampilkan halaman customer list. Lalu admin memilih tab menu add customer, lalu sistem menampilkan halaman add customer. Lalu admin mengisi semua file yang disediakan dan memilih tombol daftar. Lalu sistem memberikan konfirmasi sukses data disimpan. Kemudian admin memilih tab menu update customer, lalu sistem menampilkan halaman update customer. Kemudian admin memasukkan username yang ingin diubah, lalu memilih tombol go. Dan sistem menampilkan update form dan data-data yang ingin diubah. Lalu admin mengubah data dan memilih tombol update. Kemudian sistem memberikan konfirmasi update berhasil dan admin memilih tab menu delete customer. Lalu sistem menampilkan halaman delete customer dan menampilkan data customer. Lalu kemudian admin memilih menu delete untuk menghapus customer dan sistem memberikan konfirmasi customer berhasil dihapus. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram kelas adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan menghubungkannya antara satu dengan yang lain serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Berikut ada kelas diagram. Yang pertama ada tabel admin, atributnya ada username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, jabatan dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar, dan aksinya ada view. Kemudian ada tabel order. Atributnya ada ID order dengan tipe data integer, tanggal order dengan tipe data date, tanggal total dengan tipe data double,
tanggal kirim dengan tipe data date, nomor transaksi dengan tipe data varchar, status dengan tipe data varchar, nama order dengan tipe data varchar, username dengan tipe data varchar, alamat order dengan tipe data text, kontak order dengan tipe data varchar, dan aksinya ada add, delete, view, dan print. Kemudian ada tabel user. Kemudian atributnya ada username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, gender dengan tipe data varchar, mobile dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, dan post dengan tipe data integer. Dan aksinya ada add, update, delete, dan view. Kemudian ada tabel order detail. Dengan aksinya atributnya ada ID order detail dengan tipe data integer, ID order dengan tipe data integer, ID product dengan tipe data integer, jumlah dengan tipe data integer, dan harga dengan tipe data double. Aksinya ada view. Kemudian ada tabel produk. Atributnya ada ID produk dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, resep dengan tipe data text, keterangan dengan tipe data text, image list dengan tipe data text, main image dengan tipe data varchar, tipe jual dengan tipe data enum, dan aksinya ada add, update, view, dan view. Yang terakhir ada tabel harga produk. Atributnya ada ID harga produk dengan tipe data integer, ID produk dengan tipe data integer, satuan dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data double, dan aksinya ada view. Selanjutnya ada rancangan tabel. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang penyimpanan lain, aktual, dan atribut. Rancangan database. Yang pertama ada tabel admin. Nama, username dengan tipe data varchar, size 15, keterangan primary key. Password dengan tipe data varchar, size 15. Nama dengan tipe data varchar, size 20. Jabatan dengan tipe data varchar dengan size 25. Telepon dengan tipe data varchar dengan size 13. Kemudian ada tabel user. Username dengan tipe data varchar, size 50. Password dengan tipe data varchar, size 50. Nama dengan tipe data varchar, size 50. Email dengan tipe data varchar, size 50. Gender dengan tipe data varchar, size 10. Mobile dengan tipe data varchar, size 20. Alamat dengan tipe data varchar, size 50. Post dengan tipe data integer, size 10. Kemudian ada tabel order. ID order dengan tipe data integer, size 50, keterangan primary key. Tanggal order dengan tipe data date, total dengan tipe data double, tanggal kirim dengan tipe data date, nomor transaksi dengan tipe data varchar, size 50, status dengan tipe data varchar, size 20, nama order dengan tipe data varchar, size 50, username dengan tipe data varchar, alamat order dengan tipe data text, size 50, kontak order dengan tipe data varchar, size 18. Kemudian yang keempat ada tabel order detail. Ada ID order detail dengan tipe data integer, size 12, keterangan primary key. ID order dengan tipe data integer, size 12. ID product dengan tipe data integer, size 12. Jumlah dengan tipe data integer, size 12. Harga dengan tipe data double. Kemudian yang kelima ada tabel product. Yang pertama ada ID product dengan tipe data integer, size 12, keterangan primary key. Kemudian nama dengan tipe data varchar, size 255. Keterangan dengan tipe data text, image list dengan tipe data text, main image dengan tipe data varchar, size 100, tipe jual dengan tipe data enum.
Terakhir ada tabel harga produk. ID harga produk dengan tipe data integer size 10 keterangan primary key. ID produk dengan tipe data integer size 10 satuan dengan tipe data varchar size 20 dan harga dengan tipe data double. Kemudian yang terakhir adalah interface. Interface adalah perangkat atau sistem yang digunakan seseorang agar dapat berinteraksi dengan program atau perangkat tertentu. Yang pertama ada rancangan aplikasi login admin dan customer. Pertama, admin atau customer memasukkan username lalu password dan mengklik tombol login. Yang kedua, rancangan aplikasi cek pesanan. Customer menulis pesanan yang ingin dicek lalu mengklik tombol cek. Rancangan aplikasi detail pembelian pesanan yang belum dibayar. Dapat dilihat customer harus mengisi nama, alamat, kode pos, telepon, dan email. Dan pesanan akan muncul ketika ada pesanan akan muncul di sini. Dan total pembayaran, lalu ada keterangan belum ada transaksi dan ada tombol kembali. Dan rancangan aplikasi detail pembelian pesanan telah dibayar. Seperti sebelumnya, customer akan mengisi nama, alamat, kode pos, telepon, dan email. Seperti ini ketika ada pesanan, total pembayaran, dan ketika customer telah melakukan pembayaran, maka akan terdapat ID transaksi di sini dan customer disuruh memilih untuk kembali atau mencetak ID transaksi atau mencetak bukti pembelian. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.